Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa Indah Lestari, NPM DI 1911236, akan mempresentasikan tentang pendekatan tradisional regulatoris teori akuntansi. A. Hakikat akuntansi berbagai pandangan. 1. Komite Terminologi AICPA. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil tersebut. 2. Akuntansi sebagai catatan historis. Akuntansi telah dipandang sebagai suatu sarana penyediaan sejarah atau historis suatu organisasi dan transaksi-transaksinya dengan lingkungannya, baik bagi pemilik maupun pemegang saham perusahaan. Pencatatan akuntansi menyediakan suatu sejarah kepengurusan manajer terhadap sumber daya pemilik. 3. Akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. Akuntansi dalam pandangan ini yaitu seperti baik neraca maupun laporan laba rugi harus didasarkan pada suatu basis penilaian yang lebih mencerminkan kenyataan ekonomi daripada biaya historis. Tujuan dari gambaran akuntansi ini adalah dapat menentukan laba yang sebenarnya. 4. Akuntansi sebagai sistem informasi. Pandangan ini mengasumsikan bahwa sistem akuntansi merupakan satu-satunya sistem pengukuran formal dalam organisasi serta memunculkan kemungkinan desain sistem akuntansi yang optimal yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat. 5. Akuntansi sebagai komoditas. Akuntansi dipandang sebagai suatu komoditas yang merupakan hasil dari suatu aktivitas ekonomi, serta terdapat permintaan akan informasi khusus dan akuntan mau dan mampu untuk menghasilkannya. 6. Akuntansi sebagai mitos. Akuntansi menciptakan mitos merupakan cara yang mudah dalam memahami dunia ekonomi dan menjelaskan fenomena yang kompleks, sebab dapat diterjemahkan bagi para pengguna dengan cara yang lebih mudah dan dapat dimengerti, sehingga menciptakan lebih banyak mitos daripada kenyataan. 7. Akuntansi sebagai logis. Akuntansi menjadi suatu perisai jaminan atau sertifikasi otoritas terhadap angka tersebut dan menyediakan suatu alasan pemikiran atas tindakan yang berdasar pada angka tersebut. 8. Akuntansi sebagai perumpamaan. Akuntansi memberikan kontribusi terhadap penciptaan suatu gambaran atau citra dari organisasi. Akuntansi bertindak sebagai suatu gambaran organisasi melalui peristiwa yang telah diseleksi dan transaksi yang terjadi di organisasi. Konsekuensinya adalah timbul perasaan akan pentingnya akuntansi dan konsepsi tertentu mengenai realitas organisasi. 9. Akuntansi sebagai percobaan. Akuntansi cukup fleksibel untuk mengakomodasikan berbagai situasi, mengadaptasi solusi-solusi baru untuk masalah baru, dan beradaptasi terhadap kasus-kasus yang paling kompleks. 10. Akuntansi sebagai distorsi. Akuntansi menjadi sasaran ideal bagi pihak-pihak yang mencoba untuk memanipulasi arti dari pesan yang akan dilihat oleh pengguna. Dengan metode yang digunakan terdapat 6 kategori seperti perataan atau penghalusan, pembiasaan, pemfokusan, permainan, penyaringan, dan tindakan legal. B. Penyusunan dan verifikasi teori akuntansi. Walaupun akuntansi merupakan sekumpulan teknik yang dapat digunakan dalam bidang spesifik, namun praktiknya dilakukan dalam kerangka konseptual implisit yang terdiri dari prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang telah diterima oleh profesi. Dikarenakan oleh kegunaan dan logika yang dikandungannya, petunjuk yang disebut sebagai prinsip-prinsip akuntansi diterima umum atau PABU. Ini mengarahkan profesi akuntansi dalam pemilihan teknik-teknik akuntansi dan dalam penyiapan laporan keuangan dengan suatu cara yang dianggap sebagai praktek terbaik. Teori seharusnya tunduk terhadap pengujian yang bersifat logis dan empiris untuk membuktikan keakuratannya. C. Hakikat teori akuntansi. Tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan basis bagi peramalan dan penjelasan perilaku dan peristiwa akuntansi. Teori didefinisikan sebagai suatu rangkaian gagasan, definisi, dan usulan yang saling berhubungan yang melambangkan suatu pandangan sistematis atas fenomena melalui penentuan hubungan yang ada di antara variabel-variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. D. Sifat dasar akuntansi sebagai pandangan. 1. Akuntansi sebagai ideologi. 2. Akuntansi sebagai bahasa. 3. Akuntansi sebagai sebuah ideologi. 4. Akuntansi sebagai sebuah bahasa. 5. Akuntansi sebagai catatan peristiwa yang lalu atau historis. 6. Akuntansi sebagai realitas ekonomi masa kini. 7. Akuntansi sebagai sistem informasi. 8. Akuntansi sebagai komoditas. 9. Akuntansi sebagai mitos. 10. Akuntansi sebagai alasan yang logis. 11. Akuntansi sebagai perumpamaan. 12. Akuntansi sebagai percobaan. 13. Akuntansi sebagai distorsi. E. Penyusunan dan verifikasi teori. Akuntansi dipraktikkan dalam suatu kerangka teoritis implisit yang terdiri atas prinsip-prinsip yang telah diterima oleh profesi karena dugaan kegunaan logikanya. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ini memandu profesi akuntansi dalam memilih akuntansi dan pembuatan laporan keuangan dengan cara yang dianggap sebagai praktik akuntansi yang baik.
F. Hakikat teori akuntansi. Yang pertama, tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan basis bagi peramalan dan penjelasan perilaku dan peristiwa akuntansi. 2. Tidak ada satupun teori yang mengatur tentang akuntansi keuangan yang cukup kaya untuk mencakup secara menyeluruh spesifikasi lingkungan penggunaan dengan efektif. G. Metode dan perumusan teori akuntansi. Pengodaan fenomena ke dalam penyajian simbolis, manipulasi, atau kombinasi yang mematuhi aturan tertentu dan penerjemahan kembali fenomena dunia nyata atau McDonald. Perbedaan opini, pendekatan, nilai di antara praktik akuntansi dan riset akuntansi mengarah pada penggunaan dua metodologi. Satu bersifat deskriptif dan yang lainnya bersifat normatif. H. Pendekatan untuk perumusan akuntansi. Yang pertama ada non-teoritis atau praktis atau pragmatis atau informa. Yang kedua ada teoritis yang terdiri dari deduktif, induktif, etis atau kewajaran atau keadilan, sosiologi atau pengaruh sosial dari teknik akuntansi, ada ekonomi atau pengendalian perilaku dari indikator yang dihasilkan, dan ada selektif. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.